Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai Big Data atau overview dari Big Data. Materi ini merupakan bagian dari kuliah manajemen data dan manajemen basis data di Universitas Budi Luhur. Ya. Materi ini sendiri saya adopsi dari slide yang dibuat oleh Desa Ikaran dengan beberapa perubahan. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai big data itu sebenarnya ada di sekitar kita penerapannya gitu ya. Misalnya menampilkan iklan. Nah, ini yang sering kita temui ya di berbagai macam situs gitu ya. Menampilkan iklan itu biasanya sesuai dengan konten atau isi berita atau artikel atau tulisan yang ada di sekitarnya. Ya, contoh ini iklan mengenai energi saving gitu kan ya. Tapi dikaitkan dengan produknya kebetulan yang lagi dibuka adalah mengenai kulkas gitu ya. Ini kan berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan energi dan sebagainya. Oke, selanjutnya ya di sosial media ya, Facebook, Twitter itu seringkali kita menemukan iklan gitu ya di bagian halaman tertentu yang tentunya iklan yang muncul itu berdasarkan konten yang lagi kita buka, isi timeline yang lagi kita buka itu akan muncul iklan. Ya, bahkan terkadang iklan itu juga berkenaan dengan produk yang memang kita sukai ya. Kita buka di satu marketplace tertentu ya, kita buka kemudian kita tutup, kita coba ngeliat-ngeliat saja ya, atau kita mungkin ada yang kita beli. Selanjutnya kita berselancar di sosial media. Kadang iklan itu atau produk yang terkait dengan barang yang kita lihat-lihat di marketplace muncul juga di situ. Itu membuktikan bahwa memang data-data kita sebenarnya tercatat gitu kan ya, di browser maupun di situs ya tertentu gitu kan ya. Jadi ada situs yang memang menarik data tersebut gitu kan ya. Nah, itu yang dipelajari dan nanti akan dijadikan dasar untuk penentuan iklan mana yang akan muncul. Ya, contoh lain ini di Facebook masih gitu kan ya, di sosial media ya. Di halaman timeline gitu kan ya, ini ada saran gitu kan ya, ini ada halaman yang mungkin kita sukai ya. Kenapa ini muncul? Karena kita memang page yang kita lagi buka itu terkait dengan Android atau handphone gitu kan ya. Nah, kemudian nih disarankan saran-saran yang mungkin mirip-mirip atau terkait dengan teknologi atau handphone itu ya, dan seterusnya. Nah, itu yang kita bicarakan adalah di belakang itu semua itu sebenarnya adalah data. Ya, data yang dianalisis, data yang diproses ya, sehingga bisa menyajikan itu semua ya, rekomendasi yang tepat ya, sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita lihat dan sebagainya. Oke, baik, kita mundur sedikit ke belakang terkait dengan apa itu big data gitu kan ya. Nah, big data itu ada yang bilang gitu kan ya, merupakan data set yang ukurannya itu sangat besar ya, sehingga tidak memungkinkan ya untuk suatu software database yang biasa itu bisa menghandle itu, sehingga dibutuhkan proses khusus gitu ya. Jadi ada satu terminologi atau kata kunci penting dari big data adalah size-nya atau ukurannya sangat besar gitu kan ya. Kemudian ya ini pihak lain atau mungkin pakar yang lain bilang gitu kan ya, big data itu merupakan dataset yang juga sangat besar ya, yang kita bisa mencari pattern, pola, tren ya, association gitu kan ya. Terutama kaitannya dengan human behavior gitu ya. Jadi perilaku seseorang dan juga interaksinya dengan sistem atau dengan satu teknologi tertentu. Nah, seberapa besar pertanyaannya gitu kan ya.
Ada yang bilang bahwa big data itu range datanya itu antara 1000 gigabytes ya atau 1 tera gigabyte sampai 100 zettabytes. Jadi ini mungkin kesepakatan umum gitu ya, bahwa kalau disebut big data itu adalah datanya di atas 1 tera gitu. Jadi kalau teman-teman punya data di bawah itu, maka belum bisa dikatakan itu sebuah big data. Lanjut. Nah, selanjutnya terminologi big data itu sendiri pertama kali nggak jelas ya siapa yang menyebut pertama kali, tapi yang jelas big data itu disepakat banyak orang mengkreditkan ke si John Marsey. Ini yang mempopulerkan ya big data. Dia adalah saintis dari Silicon Graphic ya. Beliau yang mungkin mempopulerkan kata-kata dari big data. Tahun berapa? Tahun 1990. Jadi udah cukup lama sebenarnya kata ini. Namun ya perkembangan masifnya itu baru terjadi di beberapa akhir ini setelah adanya revolusi industri 4.0 gitu ya, kemudian kemunculan cloud computing, kemunculan berbagai IoT dan berbagai teknologi yang lain yang memang berkenaan dengan data itu sendiri gitu kan ya. Oke. Itu awal mula dari big data. Ya, memang faktanya bahwa data itu merupakan satu persoalan sekaligus peluang ya yang dimiliki oleh dunia ini ya. Dengan adanya teknologi itu menghasilkan data. Data itu konon setiap 1,2 tahun itu bertambah 2 kali lipatnya. Jadi secara jumlah kuantitas itu bertambah terus gitu ya. Per tahunnya ibaratnya 2 kali lipat bertambah. Ya, faktanya adalah bahwa saat ini juga kita punya populasi 7,8 miliar manusia gitu ya. Dari banyaknya itu ternyata menghasilkan data yang sangat banyak gitu kan ya. Semakin banyak orang tentu semakin banyak data. Ada satu survei yang bilang bahwa setiap orang rata-rata di dunia ini punya 2,5 koneksi. Ya, artinya hampir setiap orang punya 2 jalur koneksi ke internet. Ya, itu melalui HP, melalui komputer, melalui perangkat-perangkat yang lain gitu kan. Itu rata-ratanya. Oke, ini faktanya juga gitu ya. Ini dari Internet Live Stat gitu ya. Itu 1 detik itu ada saat ini ada 9.000 tweet terkirim ya. Ada 1.000 Instagram foto terupload dan seterusnya gitu ya. Ini data yang sangat besar ya, data sangat besar. Ini setiap detik ya. Bayangkan kalau 1 menit, 1 jam, 1 hari ya, 1 tahun itu tentu akan sangat banyak gitu kan ya. Email juga demikian ya. Kita hampir setiap detik itu terima email ya, demikian banyak ya. Baik email yang mungkin kita harapkan atau mungkin email yang tidak diharapkan ya, notifikasi sosial media, kemudian spam dan sebagainya. Karena konon statistik bilang bahwa sekitar 67% email yang kita terima adalah spam atau tidak kita inginkan. Ya, data ini sangat besar ya sehingga membutuhkan pengolahan data yang mungkin canggih gitu kan ya. Kita juga menggenerate 2,5 quintillion bytes per hari ya, dengan di tahun ini juga ya statistik mengatakan bahwa kita punya sekitar 59, hampir 60 zettabytes. Zettabytes itu ukurannya seberapa banyak sih gitu ya. Itu sangat banyak gitu kan ya. Ya, gambarannya kita lihat ya. Nih kalau mau tahu zettabytes di sini gitu ya. Kita kan tahu bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte sekarang udah cukup populer. Beberapa tahun yang lalu pada saat saya kuliah nggak membayangkan adanya terabyte gitu kan ya. Dulu megabyte aja udah gede banget gitu kan ya. Nah, saat ini terabyte sudah biasa gitu kan ya. Kemudian di atasnya tera ada petabyte, ada exabyte, ada zettabyte. Nah, di sini nih zettabyte. Zettabyte itu 1000 pangkat 7 ya, atau nolnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada tuh ya. Ada 7 kali 3, 21 nol. Nah, ini kalau rupiahnya belum ada lah di sini gitu kan ya. Belum ada rupiah yang sampai mencapai ini gitu kan ya.
Jadi ini zettabyte ya, 1000⁻⁷. Nah, di atasnya ada yottabyte ya. Di atasnya lagi nggak tahu ya. Nanti akan ada apa lagi gitu ya. Oke, itu gambaran ukuran data yang sangat besar gitu ya. Nah, menariknya big data itu apa gitu ya. Yang kita lihat beberapa fakta dan juga mengapa big data itu menarik gitu kan ya. Oke, kita terjadi evolusi ya penyimpanan data yang dulu mungkin dari kertas gitu kan ya, dari filing kabinet ya, kemudian mungkin di gudang segala macam fisik kertas. Nah, berikutnya beralih ke digital ya. Ada disket, ada CD, ada pokoknya komputer gitu ya, penyimpanan digital. Nah, penyimpanan digital ini lama-lama juga akan membengkak gitu ya, lama-lama akan habis gitu kan ya, beralih teknologinya sekarang ke cloud computing ya, atau server yang mungkin terpusat ya, ada di cloud ya. Nah, ini jadi data terkumpul di sana gitu ya, karena penyimpanan personal komputer dan sebagainya sudah tidak mampu, itu hanya penyimpanan sementara. Tapi berikutnya akan menyimpan ke big data dengan resource yang sangat besar gitu ya. Oke, ya sebagai gambaran ya, Google itu punya data storage itu ya kampus Budi Luhur ini kalah gitu kan ya, kalah besar lah dibanding data storage-nya yang punya Google gitu kan. Silakan bisa lihat di YouTube itu banyak sekali video yang mungkin menggambarkan seberapa besar penyimpanan perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, Twitter dan sebagainya gitu kan ya. Itu sangat-sangat luas gitu kan ya, dan besar penyimpanannya. Oke, nah ini juga evolusi dari data visualization gitu, atau data bentuk data juga gitu ya, dari mulai unstructured data, flat file gitu ya. Ini kan dulu gitu ya, kita punya text file, kita punya file fisik gitu ya. Lalu kita simpan di spreadsheet, kita simpan di database management system, kita simpan di relational database ya, dan seterusnya hingga saat ini mungkin kita simpan di bentuknya sudah dalam bentuk data visualization gitu kan ya. Database-nya juga sudah database yang tervisualisasi gitu kan ya. Nah ini jadi kalau Anda masih nyimpan datanya di Excel mungkin masih tahapan, ini gambaran aja ya, tahapan seperti monyet gitu kan ya. Ya tapi itu hanya penggambaran saja gitu kan ya, nggak usah diambil hati gitu kan ya. Oke. Toolsnya itu juga sama ya, berkembang dari mulai yang sederhana, Excel, Access, Xbase, lalu naik ke SQL Server, Oracle, MySQL ya, lalu hingga saat ini sekarang yang mungkin populer ada Tableau, Spotfire, ClickView ya, Power Pivot dan sebagainya. Ini tools yang mungkin sekarang sudah dibutuhkan gitu ya dalam kaitannya dengan manajemen data itu sendiri. Ya. Traditional traditional tools itu bisa jadi file karena ya memang banyaknya data ini. Utamanya adalah volume data yang sangat banyak. Ya tentunya kalau bicara sungai itu bisa menampung air yang dengan debit normal, tapi pada saat terjadi tsunami, pada saat terjadi mungkin hujan yang sangat lebat, bisa jadi sungai atau saluran air tidak bisa menampung itu. Itu gambaran dari tools tradisional yang secara normal bisa menampung, tapi pada saat datanya sangat banyak itu bisa jadi tidak bisa menampung atau mengelola itu semua. Maka dibutuhkan tools yang lebih dari sekedar tools tradisional untuk mengelola itu gitu ya. Nanti kita bicara tools di belakang. Nah, berikutnya lebih jauh terkait dengan big data ya. Kita bicara mengenai spesifikasi atau karakteristik dari big data. Awal kemunculan big data itu sebenarnya cuman ada 3 ya, V ya, volume, variety, velocity. Veracity belum ada gitu ya. Ini muncul belakangan ya. Ada 4 karakteristik dari big data. Kalau bicara sekarang gitu kan, saat ini sebenarnya ada beberapa pihak yang sudah menambahkan jadi 5. Bahkan ada yang menambahkan jadi 6 sampai 8 pun ada gitu kan ya. Nah, namun demikian itu perkembangan gitu kan ya. Pada saat slide ini dibuat, ya terminologi itu masih ada 4, volume, variety, velocity, veracity. Ini yang basicnya dari karakteristik big data. Kita akan bahas satu persatu gitu kan ya. Volume itu apa? Volume itu ukuran ya, karena ini memang dasar dari big data sebenarnya adalah ukuran.
ukuran datanya, yaitu minimal terabyte ya, terabyte ya. Ini secara volume. Nah, namun volume aja belum cukup gitu kan ya. Data 1 terabyte atau 10 terabyte cuman diem gitu kan ya, datanya nggak bertambah. Maka itu belum dikatakan sebagai big data gitu kan ya. Karakteristik yang kedua adalah velocity, datanya itu bertambah terus ya, streaming data ya. Jadi datanya bisa bertambah terus ya, bergerak terus ya. Ya, dengan kecepatan millisecond sampai second gitu kan ya. Jadi intinya hampir setiap detik ya, maksimal setiap detik itu berubah. Ya, itu dah. Kemudian yang ketiga adalah variety. Variety itu bervariasi. Jadi formnya, bentuk datanya itu bisa jadi banyak ya, beraneka ragam. Data source-nya banyak. Nah, kalau data source-nya banyak, maka itu bisa kita klaim itu sebagai big data. Nah, yang keempat ini adalah tambahan dari karakteristik awal ya, yaitu veracity. Keraguan akan data. Nah, ini mengikuti perkembangan zaman ya, di mana tidak semua data yang tersedia tersimpan itu data yang benar. Maka harus ada proses khusus untuk menangani data-data yang mungkin tidak konsisten, ambigu, tidak komplit, ya, meragukan, ya, kemudian hoax dan sebagainya. Nah, ini data itu harus dibersihkan. Oke, dari sisi volume gitu kan ya, tadi sudah digambarkan sebenarnya gitu kan ya, ada 40 zettabyte ya, data yang akan di-create tahun 2020 ini gitu kan ya, meningkat sekitar 300 kali dari tahun 2005 dulu ya, 15 tahun itu meningkat sekitar 300 kali ya, dari ukuran yang dulu gitu ya. Ini prediksi, ini beberapa tahun lalu diprediksikan. Nah, nyatanya tadi kan sudah dinyatakan di awal, tahun ini 59 zettabyte. Nah, itu kan lebih besar lagi dari prediksi ya, besar dari prediksi. Itu dihasilkan oleh 6 billion manusia ya, 6 billion, 6 miliar. Tapi nyatanya tadi kita sudah mencapai angka 7,8 miliar ya, dari populasi, ini populasinya 7 miliar betul ya, 7,8 tepatnya. Nah, 6 bilionnya itu punya HP ya. Jadi 6/7 dari manusia di bumi ini punya HP. Estimasinya kita menghasilkan 2,5 quintillion bytes per hari ya, dengan ya, ini perusahaan itu menghasilkan ya at least gitu kan ya, itu 100 terabyte ya, yang tersimpan di satu perusahaan. Ini volume data yang sangat besar lah, ya, volume data yang sangat besar. Nah, yang kedua adalah velocity atau pergerakan data ya. Data itu juga bergerak terus, bertambah terus ya. Modern cars itu memiliki 100 sensor yang memonitor hanya untuk keperluan fuel ya, bahan bakar ya, dan juga tekanan ban. Ini ada sensornya yang menangkap itu ya. Nah, itu kalau data itu ditangkap semua, itu ya jadi data yang sangat besar ya. Belum lagi kalau sensor-sensor yang lain. Stock exchange ya, setiap trading session itu menghasilkan 1 terabyte trade information. Ya, ini New York Stock Exchange gitu kan ya. Demikian juga ini ya, sekitar setiap orang ya memiliki 2,5 koneksi di bumi ini ya. Ini tahun 2016 ya, sekarang lebih banyak lagi. Itulah sebabnya mungkin IP versi 4 itu sudah obsolete atau sudah tidak digunakan, sehingga sekarang sudah IP versi 6 gitu kan ya, yang kapasitasnya konon itu sampai kiamat nggak habis kapasitas IP-nya. Namun demikian itu hanya prediksi ya, bisa jadi sebelum kiamat pun juga udah habis, karena kan dulu IP versi 4 juga dinyatakan bahwa wah ini akan sangat banyak dan tidak mungkin habisnya, ternyata habis juga gitu kan ya, sehingga sekarang IP versinya sudah versi 6. Oke, selanjutnya tahun 2011 gitu kan ya, ini ada 100, ini terkait dengan variety ya, varietas data. Ini berbagai macam bentuk data, ada yang di CD, ada yang di YouTube ya, ada yang di tweet, ada yang di sosial media dan sebagainya gitu ya. Itu ini menggambarkan sangat-sangat banyak lah gitu data gitu ya. Setiap bulan itu ada sekitar 4 billion lebih ya jam orang nonton di YouTube gitu ya, apalagi sekarang gitu ya.
mungkin apa namanya di masa pandemi seperti ini itu meningkat tajam gitu kan ya. Bahkan saya pernah baca ya, serangan hacker atau hacking ya di masa pandemi ini 6 kali lipat lebih banyak gitu. Itu artinya kan memang banyak orang yang memang online gitu kan ya. Nah, yang keempat adalah veracity. Veracity ini adalah keraguan akan data ya. Nah, ini terjadi ya seliweran informasi di internet di mana-mana gitu ya. Itu tidak semuanya benar ya. Ya, bahkan satu survei menyatakan bahwa 1 dari 3 business leader gitu itu tidak yakin akan decision yang didasarkan pada data ya. Nah, ini artinya sekitar 27% responden itu nggak yakin ya bahwa data itu akurat atau tidak gitu ya. Nah, ini perlu penanganan khusus gitu ya. Hoax detection, kemudian katakanlah failed atau fraud detection dan sebagainya itu perlu dilakukan gitu ya agar data itu memang benar-benar valid. Nah, beberapa pandangan lain gitu ya, ini ada yang terkait dengan karakteristik big data. Ada yang menambahkan selain volume, veracity, velocity, variety, ada yang menambahkan value. Ya, value ini apa namanya ya nilai dari data itu sendiri gitu ya. Bahkan pandangan yang lain bilang ada 8. Oh, ada 8 karakteristik ya. Selain velocity, volume, value, variety, veracity, validity. Ya, validitas data. Volatility juga sama. Apakah data itu apa namanya bisa hilang atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah visualization gitu ya, visualisasi dari data. Oke, itu terkait dengan karakteristik dari big data ya. Nah, selanjutnya big data life cycle gitu ya. Big data life cycle ini daur hidup dari big data itu sendiri itu diawali dengan manage ya. Ya, big data itu selalu diawali dengan manage. Tantangan pertama adalah bagaimana memanage data itu, menyimpan data itu sendiri, dan juga nanti bisa mengelola atau mengambil data itu dengan cepat, dengan baik, dengan efektif. Selanjutnya yang kedua adalah enrich ya, bagaimana data itu bisa dikoneksikan, bisa dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga nanti akan menimbulkan satu peta atau pola tertentu sehingga dapat menghasilkan knowledge tambahan dari big data. Dan yang terakhir adalah insight. Insight ini ya dari hasil enrich tadi ya, proses menghubungkan data, pengenalan pola segala macam sehingga nanti dihasilkan satu kesimpulan, satu knowledge, satu keputusan ya yang nanti bisa menjadi action tertentu gitu. Nah, ini penting disampaikan gitu kan ya, bahwa sekarang eranya udah era big data lah ya. Sudah era pengelolaan data yang sangat besar. Sehingga proses penelitian, proses pendekatan analisis data itu sudah berbeda gitu kan ya. Walaupun yang tradisional juga masih dipakai ya. Dalam traditional approach, pendekatan pengolahan data tradisional itu sifatnya sampling. Jadi mengambil data atau subset dari data yang kecil, kemudian dilakukan analisis. Kenapa? Karena traditional tools ya, atau traditional approach itu ya memiliki keterbatasan sehingga dia melakukan sampling gitu ya. Pada saat misalnya mau melakukan apa namanya prediksi misalnya pemilu katakanlah ya, pemenang pemilu gitu ya, maka ya lembaga survei akan melakukan sampling. Nah, itu kan kenapa? Karena dia nggak mampu menangani data seluruh penduduk di Indonesia misalnya gitu kan ya. Nah, dalam big data approach itu berbeda ya. Semua data itu dianalisis. Jadi analisisnya dilakukan ke seluruh data. Seluruh data itu dilakukan proses analisis sehingga tidak ada sampling. Ya, kalaupun nanti ada sampling tentu harus ada memastikan keterwakilan dari data. Jadi data seluruhnya baru dianalisis, misalnya direduksi itu, tapi seluruh data awalnya itu terlibat semua, tidak ada sampling. Ya, jadi perbedaan antara tradisional sama big data seperti itu. Nah, selanjutnya prosesnya nih, gitu ya.
Prosesnya dalam traditional approach itu dimulai dari hipotesis, ya, dan ya. Hipotesis ini satu statement gitu kan ya, yang berupa pertanyaan gitu kan ya, apakah sesuatu itu kesimpulan sementara gitu kan, apakah yang akan dicari. Nah, dari hipotesis itu nanti dibuktikan dengan data. Ya, dengan data uji, dilakukan pengujian, dilakukan eksperimen, sehingga nanti ketemu jawaban bahwa oh ya hipotesisnya benar atau salah. Jadi traditional approach itu diawali dengan hipotesis. Nah, berbeda dengan big data approach gitu kan ya. Pendekatan big data itu justru awalnya diawali dengan data ya. Jadi data itu dilakukan eksplorasi. Ya, dianalisis, dieksplorasi, kemudian dikorelasikan, dihubung-hubungkan sehingga nanti ketemu insight ya. Tidak ada hipotesis di awal ya, yang ada tujuan. Nah, mau ngapain gitu ya, mau dianalisis untuk apa. Nah, itu baru itu tujuannya sebenarnya. Tapi semuanya berangkat dari data gitu kan, dieksplorasi dan sebagainya sehingga ketemu insight. Jadi explore all data ya. Jadi dalam big data itu biarkan data itu bicara, biarkan data itu memutuskan, gampangnya begitu. Oke, berikutnya kita bicara tools ya. Kita bicara tools yang bisa terkait dengan big data. Tadi di awal dibilang bahwa tools tradisional agak sulit mengcover data yang dalam jumlah yang besar ya, sehingga dibutuhkan tools yang lebih modern. Nah, tools tradisional atau storage device ini digambarkan seperti halnya sapi, kemudian data ini seperti halnya rumput gitu kan ya. Ya, dalam skala megabyte atau gigabyte ini storage device itu masih mampu, dia masih bisa makan lah ini rumput gitu kan ya. Saat rumputnya banyak ya, maka sedikit banyak skala tera ya, mungkin masih bisa ya, masih bisa handle gitu kan ya. Nah, tapi kalau sudah secara peta ya di atas itu ya 10 kali lipatnya atau 1000 kali lipatnya, maka waduh, dia udah nggak kuat gitu kan ya. Maka sapi itu biar dia bisa menampung storage-nya gitu ya, bisa memakan rumput itu semua, maka dia panggil teman-temannya. Ya, sehingga ada 3 sapi di situ, ada sekian banyak sapi yang nanti semua rumput itu bisa dihandle, bisa dimakan semua. Ya, itu analoginya dari ya, tools big data itu harus seperti itu. Nah, sehingga toolsnya harus bisa mampu membuat replikasi atau memperbanyak diri tadi gitu ya. Teman-temannya harus banyak. Nah, salah satu tools open source yang sering dikaitkan dengan big data adalah Apache Hadoop. Ini adalah open source software gitu ya, yang pertama diinisiasi oleh si Doug Cutting gitu ya. Yang mana ini logonya adalah gajah gitu ya. Artinya memang mengcover big ya. Gajah kan diasosiasikan dengan sesuatu yang big ya, big data. Oke, perbedaan dari cara kerja dari big data itu seperti apa? Kalau yang traditional approach itu kan servernya mungkin banyak gitu kan ya. Kemudian nanti di situ ada storage-nya, lalu ada storage manajemennya gitu kan ya. Nah, ini storage-nya bisa jadi banyak gitu kan ya. Yang bisa dikelola atau direplikasi juga gitu kan sebenarnya gitu kan ya. Nah, tapi dalam big data ya sebelum itu kenapa si Apache Hadoop itu bisa mereplikasi banyak mesin, karena memang gambarannya kalau satu mesin itu mengelola data 100 mega itu maka dia membutuhkan 45 menit gitu kan ya. Sedangkan kalau 10 mesin ini berarti akan ada 10 gitu kan ya, yang mengelola 100 mega sehingga rata-rata sekitar 4,5 menit gitu kan ya. Itu harapannya lebih cepat gitu kan ya. Nah, ininya cara kerja dari HDFS ya. Hadoop Data File System gitu kan ya. Nah, ini ada file yang sangat besar. Nah, dia pecah menjadi blok-blok ya, yang masing-masing mungkin file yang kecil. Nah, kemudian ada master server, master database yang dia nanti akan mengatur, dia akan mengassign slave yang mana yang akan mengeksekusi data tersebut gitu ya. Oke, blok 1, blok 2 dieksekusi oleh siapa, diatur sedemikian rupa sesuai dengan banyaknya cluster atau slave-nya.
Pada saat mungkin slave-nya sudah tidak mampu, maka ini bisa ditambah lagi, begitu seterusnya. Nah, ini kurang lebih cara kerja dari data storage dalam Hadoop data file system. Oke, Hadoop is for big data, betul ya. Jadi Hadoop ini bukan untuk tradisional data, tapi khususnya untuk big data. Sehingga ini jadi pilihan karena memang open source, kemudian very low cost acquisition and storage, ya bisa inilah apa namanya, bisa digunakan sebagai alternatif pengelolaan big data. Oke, selain tools Hadoop juga sebenarnya ada banyak teknologi lain ya, seperti ada di teknologi itu ada Apache Mahout, ada Apache Hubase, ada Cassandra gitu kan ya. Di analitik infrastruktur itu ada Cloudera gitu kan ya, ada DataStack. Di operasional infrastruktur ada Couchbase, ada Teradata dan sebagainya. Ini beberapa terminologi atau tools yang terkait dengan big data ya, dari mulai teknologi penyimpanan hingga visualisasinya gitu ya. Visualisasinya ada Tableau, ada data Mir, ada Visually dan sebagainya gitu ya. Saya kira sekarang banyak database seperti Oracle, kemudian SQL Server ya dan sebagainya itu mulai banyak mengeluarkan data apa namanya tools yang memang terkait dengan data gitu ya. Oke, ini tools lain gitu ya, ini listnya gitu kan, silahkan mungkin teman-teman bisa buka dan mungkin bisa dicari gitu ya, tools itu terkait dengan apa. Kemudian nanti juga kita akan kaitkan dengan munculnya database, terminologi database baru namanya NoSQL dan NewSQL. Insya Allah akan dibahas di beberapa pertemuan mendatang gitu ya. NoSQL itu SQL bukan SQL baru ya, atau secara pandang dari database yang baru gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Oke, practical use-nya itu saya kira banyak ya. Di awal tadi udah disebutkan, ini mungkin sebagai overview-nya saja gitu ya. Jadi big data ini penerapannya juga banyak gitu kan ya. Nah, diprediksikan tahun 2023 ya, ini merupakan salah satu industri yang mungkin akan tumbuh pesat gitu kan ya. Itu worth it-nya atau diestimasikan itu akan bernilai sekitar 77 billion dolar ya, atau 70% dari kekayaan Bill Gates gitu. Kemudian tahun 2023 juga atau beberapa tahun mendatang, sebagian besar perusahaan itu akan menggunakan atau menyimpan datanya itu di public cloud data warehouse seperti Snowflake, Amazon Redshift ya, Google BigQuery gitu ya. Itu juga menjadi storage alternatif yang mungkin akan berkembang di beberapa tahun mendatang. Iya, saat ini big data itu banyak dipakai di teknologi telekomunikasi, finansial ya, perbankan itu banyak, healthcare itu juga banyak gitu ya. Untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efisien ya, dan efektif ya berdasarkan data-data. Ya, ini yang lain juga pakai ya, Yahoo, LinkedIn, Facebook, ya, Google ya, Microsoft gitu ya. Itu perusahaan besar rata-rata memanfaatkan big data itu untuk berbagai keperluan gitu ya. Oke. Lalu bagaimana dengan bisnis kecil ya? Nah, bisnis kecil saya kira terminologi big data ini mungkin kalau kondisi sebuah startup ya, startup masih kecil, saya pikir mungkin belum perlu gitu ya. Tapi konsep konseptual dari big data dalam skala kecil atau sering kita menggunakan istilah data science gitu ya, itu harus mulai dipakai gitu ya, harus dipakai gitu ya. Artinya big data ini kan hanya bicara data volume yang sangat besar gitu ya. Nah, pada saat volumenya kecil ya kita gunakan tetap metode-metode analitik gitu ya, seperti data science gitu ya, data mining dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah besar ya, seperti misalnya mungkin
unicorn yang ada di Indonesia itu pasti sudah membutuhkan analisis yang lebih baik gitu ya, yang lebih big gitu ya. Nah itu baru kita bicara big data. Oke, bagi kita yang belajar itu saya kira ini akan menjadi prospek yang cukup menarik gitu kan ya. Better career, better salary gitu kan ya, better opportunity gitu kan ya. Big data Hadoop ini juga Hadoop menjadi ya tentunya membutuhkan banyak sekali ahli atau pakar-pakar atau tenaga kerja yang memang mampu menangani big data itu sendiri ya. Saya kira kita patut untuk belajar ke arah sana gitu. Nah, kesimpulannya saya kira tidak, nanti silakan teman-teman bisa simpulkan sendiri, namun beberapa mungkin pic atau gambar ini bisa memberikan gambaran gitu kan ya, bahwa intinya sih tadi ya satu ya, data yang kita mau tidak mau kita memproduksi data setiap hari setiap saat ya, dengan berbagai macam transaksi, dengan berbagai macam teknologi yang kita gunakan itu akan menghasilkan data. Data itu akan menjadi beban ya kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, sehingga itu perlu di mekanisme pemanfaatan itu gitu ya. Dan tentunya data itu akan bertambah terus, sehingga kita membutuhkan teknologi yang bisa menghandle itu semua. Salah satu jawabannya adalah memang teknologi big data dengan berbagai macam tools yang sudah dijelaskan tadi di atas gitu ya. Oke, ini salah satu kesimpulannya, jadi big data itu adalah tentang bagaimana memahami relationship antara orang atau people ya, dan juga mungkin teknologi ya yang berkaitan dengan itu gitu ya. Itu terkait dengan big data. Baik, mudah-mudahan bermanfaat gitu kan ya. Sampai ketemu lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat ya. Saya kira itu, terima kasih, sampai jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.